Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 2 April 2023 tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Minggu Palmarum adalah merupakan perayaan masuknya Yesus ke kota Yerusalem, dan perayaan ini sangat istimewa karena peristiwa ini terjadi seminggu sebelum Yesus disalibkan. Minggu Palmarum berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem, dan Minggu Palmarum identik dengan daun palem, yaitu sebuah simbol kemenangan atau simbol Kristen, dan daun palem digunakan untuk menyatakan kemenangan martir. Khotbah ini bercerita tentang minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Khotbah ini merupakan puncak kisah kehidupan Tuhan Yesus yang dianggap sebagai raja oleh bangsa Israel sebelum disalibkan. Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai betina yang masih muda, yaitu transportasi rakyat jelata, lambang perdamaian dan kasih sayang. Tidak ada kegagahan dan keperkasaan, berbeda dengan kuda yang melambangkan kekuatan, kegagahan, dan kehormatan. Seorang raja tidak mengendarai keledai untuk berperang membebaskan bangsanya dari penjajahan. Keledai digunakan untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, karena keledai dianggap lebih rendah daripada seekor kuda. Dan untuk memperoleh keledai itu, murid-murid Yesus harus meminta dari orang lain sesuai dengan perintah Yesus.
Ketika Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem sebagai raja, ada kemuliaan dan keagungan. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ada yang berjalan di depan Yesus dan ada juga yang berjalan di belakang Yesus. Semuanya berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi seminggu kemudian, seruan itu berubah menjadi "salibkan Dia." Banyak orang yang mengeluk-elukkan Yesus dengan penuh semangat, tetapi mempunyai tujuan dan harapan yang keliru atau salah. Dengan seruan, mereka berharap Yesus akan menjadi raja mereka di bait Allah dan sekaligus memerintah selayaknya raja yang ada di dunia, sehingga kehidupan mereka bisa lebih sejahtera serta tidak tergantung kepada kekuasaan bangsa lain. Dengan kata lain, bahwa mereka mengartikan kehadiran Yesus menurut pikiran dan keinginan mereka sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan kedatangan Yesus yang sebenarnya, yaitu pembawa damai untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia mendapat kehidupan yang kekal. Kehadiran Yesus menjadi raja tidak sama dengan pengertian seorang raja atau penguasa di dunia yang lebih banyak berjalan atas keinginannya sendiri dan sering melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, hanya menginginkan kehormatan dan kekayaan sendiri. Tetapi Yesus sebagai raja yang benar hadir menurut aturan-aturan Allah, harus mengorbankan dirinya sampai di kayu salib untuk manusia, agar Allah tetap dalam kemuliaan yang lebih tinggi. Saudara yang terkasih, dari sisi lain, ada sebuah pelajaran yang bisa kita pelajari dari khotbah ini, yaitu kita mau belajar sesuatu dari pelayanan seekor keledai. Keledai ini hanya makhluk biasa, bukan makhluk yang penting. Keledai dapat dipakai sebagai alat transportasi. Tanpa keledai pun sebenarnya Yesus masih bisa jalan kaki, naik kuda, atau naik kereta dorong. Keledai adalah makhluk yang sederhana. Bahkan sering dilukiskan bahwa keledai adalah seekor hewan yang bodoh. Keledai dapat 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus mau memakai keledai yang biasa ini untuk bersama-sama menjalankan misi Yesus di dunia ini. Keledai yang sederhana ini dipakai Yesus untuk menghantar Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati di kayu salib, mengantar Yesus yang akan menghapuskan dosa umat manusia. Mungkin keledai ini hanya melayani sebentar saja dan kelihatannya tidak begitu penting. Tetapi sungguh indah bahwa Tuhan memerlukan pelayanan keledai ini. Kalau keledai ini bisa berpikir sebagai manusia, maka dia akan sangat bersyukur. Keledai ini berpikir bahwa saya adalah seorang yang bodoh. Bisakah saya berguna buat Tuhan? Mengapa saya yang kecil dan sederhana ini mau Tuhan pakai? Mengapa bukan teman-teman saya yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan? Kita semua adalah manusia yang sederhana. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak berguna. Kita mungkin berpikir bahwa kita bodoh. Tetapi Tuhan mau memakai kita yang sederhana dan bodoh ini untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Kalau Tuhan mau pakai kita yang sederhana ini, bisa menjadi berguna di tangan Tuhan. Dalam waktu yang singkat pun, Tuhan mau memakai kita untuk melayaninya. Keledai itu hanya mengantar Yesus
dari luar pintu gerbang kota menuju pusat kota. Sungguh singkat perjalanannya. Bersyukurlah jika kita masih dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah melayani Tuhan 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun lamanya. Dalam pelayanan kita, bisa saja kita merasa lelah, terbeban, bahkan frustasi. Kiranya firman Tuhan ini menumbuhkan semangat kita kembali, bahwa Yesus memerlukan kita untuk melayaninya, dan bahwa pelayanan kita merupakan bagian dari misi Allah untuk keselamatan dunia. Patut kita syukuri bahwa kita masih dipakai oleh Allah menjadi salah satu alat untuk menjalankan misinya. Dan satu hal lagi, sambutan meriah, hamparan pakaian, dan daun palem di Yerusalem saat itu adalah untuk menyambut dan mengeluk-elukkan nama Yesus, bukan menyambut keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Oleh sebab itu, kesuksesan pelayanan kita bukanlah untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika pelayanan kita terbilang sukses, janganlah menjadi sombong. Biarlah pujian atas keberhasilan pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, orang-orang di Yerusalem mengeluk-elukkan Yesus dengan berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Namun mereka jugalah yang kemudian berteriak, "Salibkan Dia, salibkan Dia, dan bebaskan Barabas bagi kami." Manusia memang mudah berubah. Hari ini berjanji setia, besok malah mengkhianati. Lain di bibir dan lain di hati. Tapi bagi para pengikut Kristus yang sejati, janji setia untuk menyangkal diri dan memikul salib adalah harga mati yang dibawa sampai mati. Dan dalam panggilan hidup kita sesehari, bagaimanakah sikap kita ketika berjumpa dengan permasalahan hidup? Apakah kita terbiasa berteriak dan berseru, "Hosana," memuji Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, namun justru menghindari salib yang harus kita pikul? Menerima segala yang baik, menghindar dari jalan yang sulit yang Tuhan inginkan untuk kita hadapi, seperti orang-orang yang berteriak memuji Yesus, tetapi yang kemudian berseru, "Salibkan Dia." Perjalanan sengsara Yesus kiranya menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia kepada Allah, agar kita dapat menghayati sukacita, kegembiraan, kesuksesan sebagai berkat Tuhan, tetapi juga masa-masa susah, malang, sakit, dan derita dalam kuasa penyertaan Allah. Di balik salib ada keselamatan, ada damai sejahtera, dan ada kemuliaan yang kelak dinyatakan oleh Allah. Amin.